Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah bersedia hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita dari Mas Rudianto atau biasa dipanggil Mas Anto. Nah, Mas Anto ini tinggal di daerah Surabaya sana bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Pada suatu hari Mas Anto ini mendapat kabar dari keluarganya di Jombang. Nah, dapat kabar kalau ibu mertuanya itu meninggal. Ya, ini dapat kabar dari istrinya. Sorry, bukan meninggal. Waktu itu masih sakratul maut ya, belum meninggal. Jadi ya udah, istrinya kan langsung, "Mas, kita pulang, Mas, kita pulang ke sana, Mas, ibu, Mas," katanya. Ya sudah kita pulang. Akhirnya ya Mas Rudi sama Mas Anto gitu ya, Mas Anto sama istrinya pun siap-siap untuk pulang ke Jombang situ. Nah, kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2001 atau 2000 lah. Mereka berangkat ke sana, singkat cerita, sampailah di rumah rumah mertuanya tersebut. Sebenarnya Mas Anto itu nggak betah atau nggak suka dengan rumah mertuanya gitu ya, sama rumah istrinya, bukan tanpa alasan. Karena nggak tahu, selama dulu pas awal-awal menikah, itu kan sempat tinggal di rumah tersebut sekitar 11 hari. Itu pun karena udah nggak kuat, udahlah kita pindah aja gitu ya. Nah, dulu itu masih sempat ngontrak di daerah Jombang sampai akhirnya ada pekerjaan di Surabaya, keluarganya itu diboyong semua ke sana. Saat tinggal di rumah tersebut selama 11 hari, Mas Anto itu hawanya itu nggak tenang. Dia itu gimana ya, kayak merasakan ada hawa-hawa yang negatif di situ. Wis, pokoknya aku nggak betah di sana. Nggak tahu, kayak ada sesuatu yang nggak terlihat tapi ada di situ. Kalau misal Mas Anto tidur gitu ya kan malam-malam, ini kan tidur misal sama istrinya, ya awal-awal ini ya pengantin baru begitu, tidur sama istrinya, nanti tiba-tiba dia itu ngerasa kayak pas lagi merem begini, ini kayak dia tuh minggir-minggir, tidurnya itu terlalu ke pinggir, dan ini istriku tidurnya kok nggak kesana lagi gitu, ngapain minggir-minggir. Cuman begitu Mas Anto melek, nengok ke samping, istrinya tuh tidurnya di sana, di pinggiran sana, bukan mepet-mepet Mas Anto gitu kan. Duh, siapa tadi yang ini ya? Apa cuman perasaanku? Awalnya tuh berpikir seperti itu. Terus kemudian ada kejadian lagi, Mas Anto sama lagi tidur juga. Kursi yang ada di kamarnya itu tiba-tiba bergerak. Pertama Mas Anto itu terbangun gara-gara ada bunyi geletuk-geletuk kaki kursi ya, yang ngebentur lantai. Siapa sih yang mainin kursi gitu kan. Mas Anto pun mau melek. Saat mau melek, ini kursi itu kedorong grab ke belakang. Mas Anto kan melek, nengok ke arah kursi. Di situ ndak ada apa-apa, ndak ada siapa-siapa. Cuman ya ndak tahu apakah kursi itu benar-benar bergerak atau cuman perasaannya Mas Anto yang nggak tahu. Soalnya nggak inget juga posisi awalnya itu kayak gimana gitu. Cuman itu kayak menjadi catatan buat Mas Anto. Ini kayaknya ada sesuatu yang nggak beres deh di sini. Sampai akhirnya ini kayak puncak-puncaknya ya, Mas Anto itu mandi itu menjelang maghrib, sekitar jam 5:30 sore. Nah, awalnya saat Mas Anto lagi mandi, ini kan kamar mandi sama toilet itu sebelahan. Di situ Mas Anto lagi siap-siap, baru banget masuk, baru buka-buka baju dan sebagainya, lagi menuhin bak mandi. Di samping di toilet tersebut, Mas Anto itu ngedenger ya ada orang nutup pintu brek gitu kan. Oh, ada yang di toilet gitu kan. Itu kan perasaan tuh ya gimana ya. Di sini lagi mandi, di samping itu ada yang buang air. Itu rasanya ya nggak nyaman. Akan lebih nyaman itu kalau di samping itu nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, ini tiba-tiba ya Mas Anto tuh siapa gitu yang pupup di samping, mau nyapa siapa gitu juga ndak enak. Akhirnya apa, Mas Anto pun ini keran masih nyala ya. Begitu udah penuh, keran itu kan dimatikan sama Mas Anto. Saat dimatikan,
Mas Santo itu ngedenger, mohon maaf, itu suara kentut yang gede banget lah gitu, brutis pokoknya kayak gitu, itu kayaknya mungkin ngebayangin itu enak banget keluarnya. Itu siapa? Mas Santo mau ketawa gitu kan, mau ketawa ini siapa, tapi dia itu dihalang-halangi gitu ya, ditahan setelah apa? Setelah mendengar suara kentut tadi. Ini mohon maaf ya, suaranya seperti itu, cuman dikatakan oleh Mas Santo, suara yang keluar nadanya itu nada seperti mencret gitu ya. Brak 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 brak, pokoknya begitu, kawan-kawan bisa membayangkan lah ya, terutama yang pernah mengalami mencret gitu, tapi kemungkinan hampir semua pernah ya. Itu seperti itu dan gak habis-habis, brak 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 brak. Siapa itu gitu kok nyampe segitunya? Itu nggak enak banget, itu pasti perut nggak enak banget. Nah habis itu udahlah, Mas Santo nggak mau ini ya, apa namanya, nggak mau berurusan ngurusin itu, udahlah masing-masing aja. Aku mandi gebiar, keran pun dikocorin lagi biar berisik di kamar mandi kan. Akhirnya sampai Mas Anto pun selesai. Begitu Mas Santo selesai, dia mau keluar gitu kan, udah pakai kaos, bawah itu cuman masih pakai anduk doang. Dia mau keluar, mau buka pintu, pintunya itu nggak bisa dibuka. Lah, kok nggak bisa dibuka, kok nyangkut gitu ya, dep dep dep, ditarik kenceng gitu, sekuat tenaga sama Mas Anto. Itu sebenarnya bisa terbuka, tapi seolah-olah ada yang megangin dari sisi luar. Di situ kan Mas Santo, woi jangan bercanda dong, jangan bercanda, kata si Mas Santo. Ayo dong buka dong, ini siapa sih gitu. Itu kayak dipegangin terus, nyampe Mas Santo pun lumayan cukup marah gitu kan. Woi siapa sih gitu. Udah dong gitu kan. Nyebut nama istrinya gitu. Ning gitu kan. Namanya Mbak Ning sih. Ning, jangan bercanda kayak gituan Ning gitu. Nggak lucu katanya begitu kan. Ya Mbak Ningnya ya nggak nyautin, nggak ada suara apapun di luar sana, sampai akhirnya Mas Santo pun diem, nggak ditarik lagi begitu ya. Sekitar 1 menit diem di kamar mandi, baru ini kan kancingnya udah dibuka ya. Ditarik begini, lah bisa ngebuka. Mas Santo masuk dengan kondisi yang lumayan cukup kesal gitu, ngomong sama istrinya, Ning, kamu tadi, Ning kalau bercanda jangan begitu dong gitu. Bercanda apa Mas? Nah istrinya itu bingung, yang intinya istrinya itu tidak melakukan apapun gitu ya. Mas itu bukan aku, Mas aku nggak ngapa-ngapain. Orang aku dari tadi nungguin kamu sholat maghrib bareng di sini. Aku juga udah wudhu, ngapain juga ke situ, udah pakai mukena juga ya. Lah terus siapa tadi ya gitu? Ya aku nggak tahu. Nah di rumah tersebut itu cuman ada ibunya sih. Ibu mertuanya. Di rumah itu cuman ada ibu mertuanya sama ada seorang rewang gitu ya. Ada orang rewang itu namanya Mbok Samiatun, biasa dipanggil itu Mbok Samia. Masa ibu mertua begitu ya, nggak mungkin. Apa Mbok Samia? Ya nggak mungkin juga gitu. Terus siapa ya? Ya mulai bertanya-tanya lah di sana Mas Yanto, dan dari situ Mas Yanto sendiri udah, Mas Anto gitu ya, Mas Anto sendiri itu udah ndak, aku udah nggak betah di sini, tinggal di sini, sumpah kok serem kayak gini ya. Dan akhirnya cerita sama Mbak Ning sih. Ning, cuma manggil nama ya sama istrinya waktu itu. Ning, Mas itu mau cerita apa Mas? Jadi selama tinggal di sini, selama beberapa hari, Mas itu ngalamin kejadian-kejadian seperti ini. Nah, Mbak Ning pun akhirnya membuka, iya Mas, aku juga ngerasain seperti itu, tapi hal itu belum lama kok terjadi. Waktu aku kecil nggak pernah ada seperti itu, waktu Bapak masih hidup ya nggak ada. Cuman baru belakangan ini Mas ada kayak gitu, aku juga ngerasa. Rumah ini kok kayak ngerasa jadi angker gitu ya. Aku sendiri nggak terlalu betah. Emang kenapa Mas gitu kan? Ya ndak apa-apa sih, cuman kebayang aja kalau misalkan kita tinggal di sini terus nanti kita punya anak, gimana ya, takutnya nanti anaknya digangguin segala macam. Ya udah Mas kalau kayak gitu kita keluar aja dari rumah ini, kata si Mbak Ningnya. Oh iya, lupa, di rumah tersebut itu ada kakaknya Mbak Ning. Mbak Ning itu anak terakhir, anak bontot, itu ada kakaknya perempuan. Suaminya itu udah meninggal, belum punya anak. Di situ cuman memang
kakak perempuannya itu cenderung pendiam. Semenjak itu tadi ditinggal sama suaminya, tapi bukan berarti, mohon maaf ya, bukan mengalami gangguan jiwa atau apa, enggak, tapi memang pendiam aja orangnya. Udah, atas pertimbangan itu gitu ya, gimana ya Mas ya, aku juga pengen keluar dari rumah ini. Tapi kamu harus ngomong sama ibumu dulu, kata si Mas Anto-nya. Akhirnya Mbak Ning pun ngomong sama ibu. Ibunya mendukung, ya sudah, ndak apa-apa. Sana cari penghidupan sendiri. Kamu kan udah ada suami. Gitu. Yang penting ya hati-hati ya di luaran sana, kata si ibu. Iya bu, iya bu. Nah udah, ibunya juga ngomong seperti itu. Lagian di sini kan ada Mbok Samya sama Mbak Yumu, udah ndak apa-apa gitu kan, ibu di sini ndak apa-apa kok, banyak yang ngurusin, tenang aja, udah ndak apa-apa. Akhirnya kayak gitu, keluarlah si Mas Anto sama istrinya, ngontrak waktu itu ya. Nah setelah ngontrak, pindah ke Surabaya setelah ada tawaran pekerjaan yang ya lumayan cukup menarik di sana. Mulai hidup di Surabaya sana, bekerja di sana selama bertahun-tahun sampai anaknya Mas Anto sendiri itu 2. Nah itu tadi, setiap berapa bulan sekali itu pasti pulang ke situ. Cuman Mas Anto ya udah betah, jadi kayak udah perjanjian sama Mbak Ning. Mas Anto misalkan pulang ke kampung gitu ya, si Mbak Ning pulang ke rumah tersebut, nanti Mas Anto ya alibinya itu, aku juga kangen sama keluargaku. Nah Mas Anto nanti tidurnya di tempat keluarganya itu cuman kayak sebelahan kampung kayak gitu doang. Itu caranya Mas Anto supaya aku nggak tidur di rumah tersebut, dan hal itu pun nggak jadi masalah buat Mbak Ning maupun keluarganya kayak gitu kan. Udah selama, ya pokoknya selama bertahun-tahun, hampir berapa bulan sekali itu pulang ke kampungnya, ya entah 3 atau 4 hari atau ya kadang sampai 1 minggu, itu pas waktu momen-momen lebaran kayak gitu ya. Sampai akhirnya itu tadi, berangkat lagi mereka ke Surabaya sana. Pada suatu hari dikabari kalau ibunya itu di rumah lagi ya sakit secara tiba-tiba dan udah sekarat gitu kan. Akhirnya pulanglah si itu. Sesampainya di rumah, Mas Anto sendiri, aku itu aduh ndak betah gitu ya sebenarnya tinggal di rumah ini, tapi ya ini lagi kondisi berduka ya, aku ngormatin ibu mertuaku lah, ya sudah ndak apa-apa, aku tinggal di rumah ini. Nah tinggallah di rumah tersebut lagi, yang sebenarnya Mas Anto males banget. Tapi itu kali ini saat ibu mertuanya meninggal, setelah mengurus segala sesuatunya, pemakaman dan hal-hal yang lain, rencananya itu mereka di sana itu kurang lebih sampai sekitar ya 1 minggu atau 1 minggu lebih lah. Selama 1 minggu tersebut, di kepulangan kali ini Mas Anto nggak mengalami hal-hal yang aneh. Ternyata enak-enak aja, aman-aman aja ya, cuman ya ada yang kurang. Ibu mertuaku ya sedih juga Mas Anto. Ibu mertuanya itu baik banget ya, Mas Anto juga baik sama ibu mertuanya, tapi yang nggak maunya itu cuman di rumahnya gitu, rumahnya itu dianggap angker sama Mas Anto. Sampai akhirnya ada obrolan-obrolan masalah si Mbok Samya. Mbok Samya itu bingung ya, ngomong sama Mbak Yunya ya, si istrinya itu ngomong sama Mbak Yunya, ini Mbok Samya gimana, majikannya kan udah meninggal gitu, dan kebetulan Mbak Ning sendiri di sana itu lagi nyari seorang ya asisten rumah tangga lah, seorang pembantu. Dari situ timbullah obrolan-obrolan. Kalau kata si Mbak Yunya, Mbak Yu istrinya itu, kakak iparnya itu bilang, ya udah begini aja nih, mending Mbok Samya kalau memang kamu cocok dibawa aja ke Surabaya sana. Mau enggak mbokmu, katanya si Mbok Samyanya, mau enggak, kalau mau mending dibawa aja, itu kan udah jelas orang yang udah dikenal gitu ya. Iya mbak. Akhirnya hal itu pun diobrolin. Mbok Samya sih mau-mau aja gitu ya. Saya sih nurut aja, kata si Mbok Samya. Akhirnya udah, dari situ setelah acara pemakaman itu tadi ya, karena Mbok Samya juga di tempat itu kan udah nggak diterusin pekerjaannya, akhirnya diboyong dibawa ke Surabaya sana. Di tempat tersebut, di rumah tersebut, ini cuma ditempatin sama kakak iparnya Mas Anto tadi. Di Surabaya tinggallah di rumahnya
si Mas Anto, si Mbok Samyanya, disediain kamar dan sebagainya. Sebelumnya, selama tinggal di Surabaya selama beberapa tahun itu, ya Mas Anto itu udah jauh lah sama yang namanya istilah yang angker-angker, gangguan atau apa segala macam. Nah ini aneh. Mas Anto itu langsung menaruh kecurigaan kepada Mbok Samya. Semenjak Mbok Samya tinggal di sana, di minggu-minggu pertama, Mas Anto itu udah merasakan sesuatu yang aneh. Jadi dia tuh tidur begitu kan. Nah lagi tidur, tiba-tiba dia itu nyium ada bau-bau wangi mirip kayak bau kemenyan kayak gitu. Kok ada bau kayak gini nih, dari mana? Bangunin kan si Mbak Ning ya, Ning, bangun. Kenapa Mas? Kamu nyium bau itu enggak? Iya Mas, nyium Mas gitu. Tumben ya kok ada bau seperti itu. Ya udahlah biarin aja Mas gitu kan, biarin aja, itu paling orang di luar atau gimana. Ya sudah, kata si Mas Anto. Tapi Mas Anto sendiri tuh penasaran, ini siapa? Apa beneran di luar atau gimana? Mas Anto pun keluar kamar di sana, akhirnya ngecek bau ini tuh dari mana. Dibuka pintu luar kan, pintu depan. Bau itu bukan dari sini, bukan dari luar. Terus dari mana? Dari belakang kali ya. Coba dari belakang dicek, pun nggak ada. Nah, sumber bau tersebut itu mengantarkan Mas Anto ke kamarnya Mbok Samya di situ. Loh kok baunya dari sini, baunya asap ini tuh dari kamarnya Mbok Samya. Akhirnya diketok malam-malam itu, Mbok Samya gitu kan. Mbok Samya dibuka sama Mbok Samya. Begitu dibuka itu Mbok Samya sendiri itu udah sepuh ya, sekitar 50 hampir 60 tahun. Tapi secara pekerjaan itu masih cekatan, kerjanya itu bagus lah. Nah, ini yo kaget sih loh. Loh, Mbok, ngapain Mbok bakar-bakar seperti itu? Yo ben wangi Mas, katanya begitu. Katanya alasannya itu biar wangi. Saya itu kadang suka kangen sama bau-bau di kampung. Kalau di kampung itu ya banyak bau-bau seperti ini. Jadi saya nyalain ini Mas, katanya. Oh ternyata sampean Mbok, katanya. Iya Mas, nje Mas. Ya udah, ya wis lah, udahlah. Pikirnya si Mas Anto, ya wis lah, udah ketemu itu dan ya nggak masalah begitu ya. Akhirnya Mas Anto pun balik lagi ke kamar, ngomong sama Mbak Ning. Ternyata itu Mbok Samya. Nah Mbak Ning pun akhirnya cerita, iya Mas, dulu Mbok Samya itu waktu masih di rumah di sana itu juga sering bakar-bakar kayak gitu Mas gitu. Ya itu mungkin hobinya kali ya, hobinya. Iya kali ya Mas ya, iya kali ya Mas. Sampai akhirnya udah itu dibiarkan begitu aja. Pertama kali kejadian aneh itu anaknya Mas Anto yang kecil, gak disebutkan ya usia berapa, ini ngomong sama Mas Anto, Pak, tadi ada yang lewat Pak, katanya begitu. Ada yang masuk ke sana Pak, masuk ke WC. Siapa gitu kan, ditanya siapa. Aku ndak tahu Pak, kecil, rambutnya panjang Pak, bilangnya begitu. Kecil rambut panjang. Iya Pak gitu kan. Kemana? Sini sih Pak, sini Pak, tak anterin Pak. Ya dibawa ke kamar mandi sana. Ya nggak ngelihat apapun di situ, orang nggak ada. Mungkin kamu cuman salah lihat kali. Bener kok Pak, aku tadi lihat Pak. Udah, Mas Anto nggak mendebat itu, tapi ditampung omongan anaknya ini. Ya cuman diiyain begitu aja, udah nggak usah takut, nggak apa-apa. Iya Pak, anaknya pun nggak masalah ya. Kayak gitu. Ngomong lagi, kali ini yang gede itu bedanya cuma 2 tahun. Itu ngomong lagi, Pak, itu tadi ada yang masuk Pak, anak kecil Pak, siapa ya Pak ya? Ngomong kayak gitu. Hah? Anak kecil? Kayak gimana bentuknya? Segini Pak, nyebutin ukuran begitu ya, nggak terlalu tinggi, itu kecil banget. Cuman rambutnya itu panjang Pak, sepanjang apa gitu kan? Panjang begini Pak, sampai ke lantai, itu lari ke sana cepet banget masuk ke dalam Pak. 2 kali nih aku dapat informasi seperti ini dari anak-anakku. Artinya itu bener gitu kan. Yang kecil ngomong seperti itu, yang gede pun nginformasiin hal yang sama persis. Gambaran atau bentuknya itu anak kecil, rambutnya itu panjang. Apa beneran ada gitu ya, atau gimana ya? Alah, sudahlah. Tak tampung lagi gitu. Mas Anto belum ada ide sama sekali. Tapi memang sebenarnya udah ada yang namanya kecurigaan.
Apakah ini ada hubungannya sama Mbok Samya? Sebelumnya rumah ini tuh aman-aman aja, tapi semenjak bawa Mbok Samya ke sini dan hobinya yang suka nyalain kemenyan kayak gitu, apakah ini mengundang yang seperti itu ya gitu? Setan-setan jadi pada masuk ke sini atau gimana? Itu udah ada pikiran ke sana, tapi Mas Anto itu tetap bertahan. Udah, aku ndak mau yang kayak gimana-gimana gitu kan. Mbok Samya itu orangnya baik. Dan pada suatu malam, ini sekitar ya antara jam 10 atau jam setengah 11 lah. Istrinya udah tidur, Mbak Ning itu. Anak-anaknya juga udah pada tidur. Mas Anto itu nggak bisa tidur, bolak-balik. Hawa itu memang lagi dingin dan Mas Anto itu sebelum tidur kan ada kebiasaan minum air putih gitu, lumayan cukup banyak gitu. Akhirnya kan yang ada beser. Tuh aku beser setengah 10 kok mulai beser begini. Akhirnya keluar lagi. Mau tidur gitu. Kebelet pipis. Mau tidur kebelet pipis kayak gitu berulang kali. Akhirnya Mas Anto pun untuk yang kesekian kalinya menuju ke toilet sana. Toiletnya bukan di dalam kamar enggak ya, tapi ada kok toilet bareng-bareng. Saat menuju ke toilet, pintu kan biasanya ditutup gitu kan. Nah ini dibuka sama Mas Anto. Alangkah kagetnya Mas Anto. Di atas toilet di sana, toilet yang bukan yang duduk ya, yang jongkok. Di situ ada seseorang atau ada sosok yang lagi jongkok di atasnya. Dan ya Mas Anto itu kaget bukan main gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan. Langsung keluar, ditutup lagi pintunya. Siapa itu, siapa gitu kan. Kok pintunya nggak dikancing? Kalau Mbok Samya nggak mungkin. Ini adalah seorang perempuan. Itu lagi jongkok. Rambutnya itu ke depan, kayak ya turun gitu ke bawah, kayak nggak diikat ke belakang. Mbok Samya ndak mungkin. Kalau Mbok Samya, dia punya WC sendiri di sana. Siapa gitu kan di sini? Ada ditunggu, siapa itu siapa? Ditungguin sama Mas Anto, dibuka begini, di dalam itu kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya wis lah, aku pipis gitu kan. Akhirnya dengan perasaan takut tentu saja, akhirnya pipislah si Mas Anto tersebut. Saat lagi pipis udah selesai, mau balik lagi, itu kaget banget. Ini di pintu, di atasnya, di sana. Itu ada yang nempel. Jadi kayak ada anak kecil, itu jongkok nempel di pojokan di atas di sana. Kalau Mas Anto bayangin itu kayak speaker speaker masjid atau apa gitu yang ditempelin di pojokan di situ. Dikiranya tuh itu. Apa itu hitam-hitam gitu. Pas dilihat ternyata itu tadi ada anak kecil, rambutnya pun manjang, juntai ke bawah. Di situ Mas Anto ya saking takutnya, saking kagetnya langsung lari, langsung keluar dari kamar mandi tersebut. Dan itu makin yakin, sumpah rumah ini tuh gak bener. Aku percaya dengan apa yang dibilang sama dua anakku. Anakku bilang mereka tuh melihat seperti, dan aku malam ini tuh ngelihat yang serupa. Itu anak kecil, kakinya ditekuk, nempel. Itu tadi, rambutnya tuh menggantung. Mbak Ningsi pun dibangunin. Ning bangun Ning. Iya Mas, kenapa Mas? Mas tadi gimana ya? Kenapa Mas? Ada apa Mas? Dan nanti kamu takut malah. Mas, cerita katanya kamu udah terlanjur bangunin aku gitu kan. Cerita ada apa? Ada apa? Mas tadi ngelihat setan katanya begitu. Setan di mana Mas? Di toilet katanya begitu. Di toilet Mas. Emang bentuknya kayak gimana Mas? Bentuknya itu sama seperti yang diceritain sama anak-anak Ning. Yang anak kecil itu Mas. Iya gitu kan. Waduh gitu kan. Terus gimana Mas? Ya sudah enggak apa-apa, udah biarin aja. Nanti kamu kalau misal belet pipis atau apa, minta dianterin aja kata si Mas Antonya. Ya iyalah Mas, aku enggak berani gitu. Ya wis. Akhirnya udah lanjut tidurlah mereka. Sampai keesokan paginya seperti biasa ya Mbok Samya pun ngurusin gitu ya yang lain-lain. Si Mas Anto mulai memperhatikan Mbok Samya. Nah, di sana Mas Anto itu menangkap sesuatu yang lumayan cukup mencurigakan. Saat ini untuk pertama kalinya, Mas Anto itu benar-benar memperhatikan secara detail pembantunya tersebut, Mbok Samya tersebut. Sebelumnya itu ya sudah begitu kan. Tapi ini tuh diperhatikan benar-benar detail dari atas sampai bawah. Saat menyajikan makanan, saat bekerja atau apa, Mbok Samya itu mulutnya itu tidak pernah berhenti. Mulutnya itu mirip kayak orang yang sedang zikir, seperti orang yang sedang
melafalkan sesuatu, entah itu bacaan apa, bisa jadi itu mantra atau apapun itu, ya kayak gitu. Setiap ini itu pasti mulutnya itu komat kamit sendiri, kayak sedang membaca sesuatu. Diperhatikan gitu kan Mbok Syamnya, aneh banget ya kok seperti itu. Dia tuh kayak baca-baca sesuatu, apa ya itu apa gitu. Dan kecurigaannya Mas Anto itu makin menjadi-jadi. Akhirnya ngomong sama Mbak Ning, Ning, Mas itu ndak tahu, Mas itu curiga sama Mbok Samya. Curiga kenapa Mas? Aneh katanya. Jadi waktu itu kan yang bau kemenyan itu kan Mbok Samya. Terus apa? Tak perhatiin ada kebiasaan Mbok Samya itu kayak orang baca-baca mantra katanya. Kayak lagi ini mantra-mantrain sesuatu atau apa gitu kan. Kamu perhatiin deh. Dan akhirnya Mbak Ning pun ikut-ikutan memperhatikan dan ternyata memang benar. Pokoknya bekerja apapun, nanti kayak gitu mulutnya tuh kayak ngomong sendiri, komat kamit semacam itu ya. Udah, terus gimana Mas? Ya, Mas juga nggak tahu gitu kan. Mau dipulangin aja ke sana ke Jombang Mas. Ya jangan, ndak enak gitu kan. Mbok Samya kan kerjanya juga bagus. Ya, dan belum tentu, bisa jadi itu kebiasaan, emang kebiasaannya Mbok Samya. Ya di sana malah Mas Antonya berbalik gitu ya. Yang tadinya dia melempar kecurigaan di awal, tapi malah di satu sisi, udahlah jangan dulu. Positive thinking duluan gitu. Akhirnya Mbak Ning pun ya ikut-ikutan aja. Udah, waktu pun berlalu, sampai suatu hari ada kejadian yang pernah dialaminya dulu di rumah mertuanya itu terulang. Mas Anto lagi tidur, udah tidur mungkin sekitar jam 1 pagi lah. Tidurnya itu keganggu sama suara geletak-geletuk suara kursi. Mas Anto pun ini siapa mainin kursi di kamar gitu kan. Mas Anto melek, begitu melek, zrek gitu. Ini ngelihat, kali ini tuh sempat ngelihat kursi itu bergerak. Zrek. Dan Mas Anto melihat ada sesuatu yang hitam, kecil, yang nggak sempat dilihat secara jelas, itu lari masuk ke kolong tempat tidurnya Mas Anto. Mas Anto kan langsung, itu apa gitu kan, langsung ditengok di kolong tempat tidurnya di situ. Ya di sana itu nggak ada apa-apa, cuman Mas Anto jadi nggak bisa tidur. Kok terulang lagi ya kejadian di sana? Mulai dihubung-hubungkan sama Mbok Samya. Ini pasti Mbok Samya, beneran deh, kecurigaanku itu bener. Apa ya kira, tapi gimana aku ngomong sama Mbok Samya? Udah, nanti deh besok aku ngomong sama Mbok Samya. Akhirnya udah, singkat cerita malam itu pun tidur lanjut. Keesokan paginya Mas Anto itu ngomong sama Mbok Samya. Dipanggil, Mbok, nuwun sewu Mbok, saya tuh mau ngomong sama panjenengan katanya. Jih Mas, kenapa Mas? Mbok Samya itu melakukan apa di rumah ini katanya. Saya melakukan apa Mas gitu kan. Saya di sini kan kerja. Iya betul, Mbok Samya itu wah pekerjaannya bagus, saya akui itu gitu ya. Dan terima kasih banyak untuk hal itu kata si Mas Anto. Cuman kayaknya ada sesuatu yang saya sendiri nggak ngerti Mbok. Semenjak kejadian ini, hal itu udah didiskusikan sama Mbak Ning ya. Jadi saya itu kayak merasa, barangkali saya salah, saya mohon dimaafkan ya Mbok ya. Semenjak Mbok Samya di sini, ini saya anak-anak gitu kan, ini tuh mengalami sesuatu yang aneh Mbok. Loh, aneh kenapa Mas, kata si Mbok Samyanya. Kami melihat ada anak kecil di sini, rambutnya tuh panjang Mbok. Itu anak perempuan, kecil banget gitu kan, kecil banget segini nih tingginya, cuman rambutnya tuh panjang banget Mbok gitu kan. Ya itu maksudnya apa, ada hubungannya apa sama Mbok Samya? Mbok Samya itu melakukan apa? Karena sebelumnya ndak ada, dan semenjak Mbok Samya di sini, kami jadi melihat itu. Dan dulu saat saya baru menikah itu pun kan Mbok Samya udah di sana kan, di rumah ibu. Saya pun mengalami hal yang sama. Apakah ini ada hubungannya Mbok dengan ya tempat yang dulu, katanya begitu kan, ditanya sama ini. Mbok Samyanya itu ya kayak, aduh gimana ya Mas ya, gimana ya Mas ya. Udah Mbok Samya itu ngomong aja, ndak apa-apa.
anu Mas Anto, Mbak Ningsih, kata dengan perasaan malu-malu gitu kan. Ndak apa-apa Mbok, cerita aja. Saya ndak tahu, kata si Mbok Samya. Loh, kirain gitu, kirain tadi mau cerita. Saya ndak tahu, kalau misal saya mau dipulangkan ke Jombang lagi juga ndak apa-apa, kata si Mbok Samyanya. Ya di situ Mas Anto nggak tega gitu kan. Memang belum terbukti gitu, masih sebatas kecurigaan-kecurigaan, meskipun itu udah kuat banget. Ya Mas Anto pun nggak tega, ya nggak begitu Mbok. Makanya saya minta maaf. Barangkali ya si Mbok ini ngerti sesuatu, ya tolonglah dibantu kami. Si Mbok kan suka nyalain itu kemenyan-kemenyan begitu, terus kayaknya suka baca mantra-mantra. Terus saat baca mantra-mantra si Mbok itu kayak megang mulutnya begitu ya. Itu suka baca mantra-mantra kayak gitu. Ya tolongin lah Mbok lah, kalau si Mbok bisa mengerti begitu. Enji Mas, saya minta maaf ya Mas ya, saya minta maaf. Nanti janji nggak diulangi lagi, kata si Mbok Samyanya begitu. Loh Mbok, nggak diulangi gimana Mbok? Aduh gimana ya, kata si Mboknya pun kayak bingung begitu. Aduh, ya wis lah Mbok, ya wis, sudah. Soalnya Mas Anto juga menjaga perasaannya Mbok Samya, jangan sampai hal ini tuh menjadi tuduhan gitu ya, nuduh, bener-bener nuduh dan menyakiti perasaannya Mbok Samya. Enggak enak, soalnya apa, Mbok Samya itu orangnya baik, orangnya itu juga lembut, orangnya nggak banyak ngomong tapi kerjanya itu bagus, sopan pula begitu ya. Pokoknya bener lah, lempeng gini ini orang. Udah akhirnya dibiarkan begitu saja sampai 2 atau 3 hari setelahnya. Ini malam Jumat waktu itu, si Mas Anto tidur awal, sama istrinya itu udah tidur dari jam 9. Nah ini lagi-lagi antara jam 12, jam 1 pagi, Mas Anto terbangun gara-gara mendengar kayak ada suara apa sih gitu ya. Ada suara aktivitas di ruang tengah gitu, di ruang tengah ke belakang gitu. Ada keributan, kayak keributan, sini. Ada suaranya Mbok Samya. Loh, Mbok Samya ngomong sama siapa gitu? Malam-malam begini, belum tidur, terus ngomong sama siapa? Kayak gitulah. Jadi kayak ngomong tapi dipelan-pelanin. Itu kayak karena saking heningnya, kedengeran sama telinganya Mas Anto. Mbak Ning pun dibangunin, Ning bangun. Mbok Samya belum tidur gitu. Loh, belum tidur Mas ya, udah biarin aja Mas, katanya. Orang tua kan emang susah tidur. Bukan begitu, Mbok Samya itu kayak lagi ngomong sama seseorang. Coba deh kamu dengerin. Ya memang begitu, kayak lagi sini, kata si Mbok Samyanya. Rene. Iya Mas ya, ngomong sama siapa ya Mas ya? Nggak tahu, bentar tak buka, tak tengokin sama si ini. Akhirnya ditengokin sama si Mas Anto tadi. Begitu ditengokin, itu Mas Anto kan nengoknya ke belakang ke sana ya. Udah nggak ada di sana. Mbok Samyanya itu nggak ada di situ sama sekali. Malah apa? Ngelihatnya Mbok Samya itu udah berdiri di depan pintu utama, pintu luar, pintu depan di situ. Udah berdiri di situ di dekat pintu. Dia itu lagi ngegandeng sesuatu, lagi ngegandeng sosok yang kecil yang rambutnya panjang tersebut. Mbak Ning itu ikut ngelihat gitu kan. Mas, itu apa Mas? Mbok Samya itu apa? Mbak Ningnya nggak kekontrol, Mbok Samyanya pun kaget. Nah begitu kaget, si anak kecil itu langsung trep, kayak meluk Mbok Samya itu dari belakang. Kayak gendong ketakutan. Mbok Samya pun, nuwun sewu Mas, maaf. Dibuka pintunya, Mbok Samya itu keluar rumah ke sana. Terus kayak gini, apa Mas Antonya kan ngikutin si Mbok Samya tersebut. Nah Mbok Samya di luar, kesana dulu, kata si Mbok Samya begitu. Mas Anto tuh cuman bengong doang, terus udah nggak melihat apapun lagi itu ya. Nah si Mbok Samya pun akhirnya, Mas Anto sama Mbak Ning, saya minta maaf, kata si Mbok Samya. Nggak apa-apa Mbok, sini masuk dulu Mbok, masuk. Udah malam, akhirnya masuk ke sana si Mbok duduk dulu di sini, katanya. Njih, Mbok. Sebenarnya apa itu Mbok, katanya. Mas, maaf. Iya, sudah. Si Mbok sudah tak maafin gitu ya, tapi si Mbok harus cerita.
kalau si Mbok nggak cerita, maafnya nggak jadi, katanya begitu kata Mas Anto. J Mas, saya cerita. Iya, si Mbok ceritalah katanya. Itu siapa tadi, Mbok? Saya ngelihat, istri saya juga ngelihat, anak-anak saya juga semuanya melihat, Mbok. Itu anak saya, kata si Mbok begitu. Hah? Anaknya si Mbok gitu kan? Lah, bukannya anaknya si Mbok itu udah gede-gede semua gitu kan? Udah pada menikah gitu kan? Iya betul, tapi itu anak saya, kata si Mbok. Mbok, sebentar. Ceritanya gimana, Mbok? Anak itu siapa? Nggak tahu, belum dikasih nama, kata si Mbok. Belum dikasih nama, Mbok, padahal kan udah gede. Ya di situ Mas Anto kontrol diri ya, memahami, ngobrol dengan orang tua yang sepertinya disitulah ada sepertinya mengalami gangguan begitu ya. Mas Anto pun berusaha tenang. Iya, Mbok, kenapa belum dikasih nama? Soalnya waktu itu anak saya keburu meninggal gitu. Di situ kaget kan si Mas Anto. Anaknya udah meninggal ya, Mbok ya? Iya, sudah meninggal dan gak sempat dikasih nama. Lah, Mbok, kalau anaknya udah meninggal, terus kenapa sekarang berada di sini gitu kan? Iya, dia itu bangun lagi, kata si Mbok Samyanya. Bangun lagi, Mbok, kan udah meninggal. Nggak tahu, tiba-tiba itu pulang ke rumah. Si Mbok juga waktu itu bingung. Loh, Nduk, kok kamu pulang ke sini? Itu setelah beberapa tahun meninggal dan itu udah gede, bilang, "Mak, aku ini Ma, aku anakmu yang kemarin meninggal itu rambutnya udah panjang," kata situ. "Loh, kamu anakku." "Iya, Mak, tapi jangan bilang-bilang, Mak, jangan bilang-bilang." Yo. Nah, mulai dari situlah anakku itu selalu ikut sama saya, kata si Mbok ini. Si Mas Anto sendiri sama istri itu udah bergidik gitu ya, udah merinding, berarti itu anaknya si Mbok yang sudah meninggal terus bangun lagi gitu, Mbok. Iya, katanya. Nah, si Mbok itu mulai kapan? Sudah lama. Lamanya kapan, Mbok? Waktu masih di sana Jombang, waktu kerja sama ibunya Mbak Ning ini. Nggih, katanya. Iya, betul, waktu itu jadi di rumah sana juga ya itu anak saya selalu ikut. Di situ akhirnya, oh, jadi yang dulu-dulu aku lihat di rumah mertua itu ternyata sosok yang dipelihara tanda kutip oleh Mbok Samya, dan Mbok Samya kesini pun bawa sosok itu lagi. Dan Mbok, kenapa sih Mbok bakar kemenyan atau apa? Soalnya anak saya suka sama baunya, jadi ya beberapa malam sekali tak asepin, katanya bilangnya begitu, Mbok. Si Mbok tahu ndak kalau itu tuh bukan anaknya si Mbok, itu tuh sebenarnya setan. Iya, saya tahu, katanya begitu, kata si Mbok. Lah, Mbok, kalau udah tahu itu bukan anaknya si Mbok, terus kenapa diterusin? Soalnya kasihan, Mas. Kasihan gimana? Iya, kalau tak suruh pergi itu nanti nangis. Oh, begitu ya, Mas Anto pun coba memahami isi pikirannya Mbok Samya. Mungkin sebagai seorang ibu gitu ya, sudah menganggap sosok tersebut itu sebagai anaknya sendiri. Mau ngusir pun rasanya ndak tega. Terus akhirnya Mas Anto pun memilih begini. Mbok Samya enggak mencampuri urusannya Mbok Samya. Urusan internal begitu ya, antara Mbok Samya dengan sosok tersebut yang dianggap anaknya. Tapi Mas Anto di satu sisi juga harus mengambil ketegasan. Ya sudah, Mbok Samya, jadi begini aja, ini mohon maaf, kami mohon maaf, istri saya mohon maaf, seluruh keluarga saya mohon maaf sama Mbok Samya. Mbok Samya ini orang yang baik, kerjanya itu juga bagus, tapi mohon maaf, untuk yang seperti ini sepertinya kami tidak bisa menerima, Mbok. Dan ya sepertinya nanti si Mbok bakal kami pulangin ke Jombang sana. Nje Mas, ndak popo Mas, ndak popo, kata si Mbok Samya. Mbok Samya pun legowo nerima, dan akhirnya sudah keesokan paginya itu dipulangkan, diantar sama si Mas Anto tadi balik ke kampung halamannya di sana. Soalnya udah Mas Anto itu udah jelas seperti itu, dan selama di mobil pun Mas Anto itu merasa
ada sesuatu yang lain itu di belakang, wis pokoknya paling belakang, sepintas-sepintas itu ngelihat. Jadi memang ada anak kecil, kepalanya pun kayak kepala anak kecil, begini rambutnya, matanya itu nggak kelihatan. Ketutup sama rambut, kayak ngebentuk segitiga begitu, cuman di bagian mulutnya itu kelihatan, mukanya itu ya muka pucet, kayak gitulah. Rambutnya itu hitam legam dan seperti yang dilihat oleh Mas Anto, rambutnya itu kaku, panjang, cuman nggak keriting ya, lurus kaku dan rambutnya itu panjang banget. Ya itulah yang dipelihara oleh Mbok Samya yang dianggap sebagai anaknya. Setelah dipulangkan ke Jombang sana, Mbok Samya pun tinggal di rumahnya sendiri yang memang beberapa kampung lumayan cukup jauh. Sebelumnya saat di tempat Mbak Ningsih itu memang menginap di sana, memang tidurnya pun di situ. Nah, dipulangkan ke sana ya dapat cerita juga akhirnya dari keluarganya si Mbok Samya, dari anaknya. Jadi memang ibu itu di satu sisi orangnya memang baik, bisa bekerja dan sebagainya gitulah. Mau kami rawatin, tapi syaratnya ibu harus ninggalin itu, cuman ibunya ndak mau. Jadi ibunya itu lebih memilih, udahlah ndak apa-apa, ibu biar hidup sendiri aja, yang penting ibu sama anak ibu yang ini, katanya begitu, yang masih kecil kasihan kalau ditinggalin. Prinsip ibu seperti itu. Akhirnya anak-anaknya Mbok Samya pun ya sudah, mau gimana lagi, cuman pengawasan doang. Nah, ini dipulangkan lagi ke sana dalam kondisi seperti itu. Ya, ndak tahu kabar terakhirnya Mbok Samya seperti apa. Cuman setahun 2 tahun setelah itu memang Mbok Samya masih hidup dengan cara begitu, masih membawa sosok-sosok tadi. Karena apa? Banyak warga yang melihat gitu ya, tiba-tiba tuh ikut. Misal Mbok Samya malam-malam jalan sendirian itu sambil ngegandeng, kayak ngegandeng boneka gitu, kecil, saking kecilnya, saking pendeknya itu kayak ngegandeng boneka. Rambutnya itu panjang, keser-keser ke jalanan, itu banyak yang melihat. Dan ya keputusan yang diambil oleh Mas Anto itu adalah keputusan terbaik, dan memang benar setelah pergi dari rumah yang di Surabaya sana, rumah itu pun aman, bersih lagi seperti sedia kala. Itu aja satu cerita dari Mas Anto di Surabaya sana. Terima kasih banyak Mas Anto atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.